Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya akan membagikan dan menjelaskan tentang RPP mata pelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan metode blended learning. Nah, apa itu blended learning? Nah, blended learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung atau tatap muka yang disebut dengan sinkronus dan juga dengan pembelajaran tidak langsung atau mandiri yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun atau disebut dengan asinkronus. Nah, ini juga salah satu tugas akhir daripada unjuk keterampilan dari program prakerja, ya, dari program prakerja. Nah, karena saya adalah seorang guru, maka saya memilih pelatihan merancang blended learning untuk guru di platform Karirmu. Selain mendapat sertifikat, ini juga sebagai tambahan ilmu dan pengalaman, juga wawasan baru tentang metode pembelajaran yang saya ikuti. Langsung saja, izin saya share screen. Saya akan menjelaskan tentang RPP menggunakan metode blended learning. Nah, ini adalah lembar kerja unjuk keterampilan dari saya. Nah, yang pertama adalah modul pembelajaran. Di sini saya memilih mata pelajaran bahasa Inggris tentang greeting card. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menyebutkan greeting card terkait hari-hari spesial. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis fungsi sosial dan struktur teks greeting card bersama dengan kelompoknya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa mampu menulis teks greeting card pendek dan sederhana terkait hari-hari spesial. Nah, kompetensi di sini adalah berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkreasi. Kemudian profil murid. Nah, pembelajaran ini diikuti oleh peserta didik jenjang SMP kelas 8 mata pelajaran bahasa Inggris. Karakter peserta didik antara lain yang pertama adalah minat. Mayoritas siswa menyukai pembelajaran berbasis game dan paparan video animasi. Kemudian yang kedua, mayoritas siswa menyukai pembelajaran dengan cara tatap muka dengan menggabungkan pembelajaran interaktif via quizzes, Kahoot, word wall, Google Form, dan pembelajaran interaktif lainnya. Kemudian karakteristik biologi, yang pertama pertumbuhan dan perkembangan siswa baik dan normal, kemudian karakteristik kognitifnya, mayoritas perkembangan kognitif siswa baik dan aktif, namun ada beberapa yang perlu pembelajaran dan bimbingan khusus. Kemudian karakteristik sosial emosional, mayoritas siswa suka bergaul dengan sesama teman, suka bermain dan aktif berinteraksi. Kemudian yang D, yaitu bukti dan asesmen pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajarannya, yang pertama memberikan pretest tentang kemampuan awal peserta didik. Ini saya menggunakan evaluasinya menggunakan quizzes. Kemudian aktivitas pembelajaran yang kedua adalah memberikan tugas kelompok. Nah, di sini bentuk evaluasinya adalah lembar kerja kelompok dan diskusi melalui Padlet. Kemudian memberikan post test. Nah, di sini bentuk evaluasinya adalah kuisis menggunakan Google Form. Kemudian melakukan refleksi di akhir pembelajaran ini adalah menggunakan Mentimeter. Nah, kemudian materi pembelajaran. Alur pembelajarannya, aktivitas yang pertama, guru memberikan pretest untuk menguji kemampuan peserta didik. Ini adalah sinkronus secara langsung menggunakan quizzes. Nah, ini adalah link quizzes. Kita bisa langsung mengklik. Ya. Nah, bisa langsung tempelkan di sini untuk melihat link tersebut. Nah, dia quizzesnya
Anggap saja namanya adalah Rani. Nah, ini siswanya akan mengakses melalui ini. Kemudian nanti dia akan mengklik start game di sini. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, ini dia carry fetch warning. Misalnya DMC at the beach. Oke, sampai seterusnya. Kemudian, ini juga saya juga eh, ini biasa saya melakukan quizzes dengan ini tautan YouTube ya yang telah saya lakukan di siswa. Nah, oke, nah ini dia quizzes, quiz interaktif quizzes pada materi bahasa Inggris. Nah, saya sudah pernah melakukannya dan ini adalah contohnya. Nah, ya. Jadi siswa menjawab melalui eh, Android mereka masing-masing atau bisa juga melalui komputer. Nah, kemudian selanjutnya aktivitas kedua ya. Aktivitas kedua adalah aktivitas kedua murid mengamati penjelasan materi dari YouTube tentang greeting card. Nah, jadi murid akan melihat langsung melalui greeting card melalui YouTube ya. Judulnya adalah greeting card dan ini adalah linknya. Oke, sebentar. Nah, ini adalah contohnya nih. Mereka akan menonton nanti melihat videonya dari YouTube. Oke. Nah, ini adalah contohnya materi di tingkat kelas 3. Jadi, nanti di sini. Mereka akan melihat video pembelajaran dari YouTube seperti ini contohnya ya. Oke. Selanjutnya, aktivitas ketiga, murid secara individu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam beberapa greeting card dengan mengerjakan latihan melalui yang ditampilkan melalui word wall. Ini juga sinkronus dan ini adalah contohnya ya. Contoh pembelajaran interaktif melalui word wall. Jadi siswa nantinya akan menjawab soal melalui word wall. Ini adalah contohnya. Nah, kita akan coba menjawab. Nah, word roll please show. Jadi siswa di sini akan mengklik dan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Misalnya ini, ya. Nah, jadi ini lebih interaktif. Contohnya seperti ini lebih kurang. Oke. Ya, jadi seperti itu contohnya. Kemudian aktivitas yang keempat, murid secara kelompok mendiskusikan dan bekerja sama membuat greeting card menggunakan ungkapan yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, ini bentuknya sinkronus dan asinkronus. Bentuknya adalah lembar kerja dan melalui Padlet. Ya, ini adalah contohnya melalui Padlet. Nah, jadi nanti kelompok ini grup pertama, grup kedua, dan grup ketiga. Oke, selanjutnya aktivitas selanjutnya itu aktivitas 5. Murid mempresentasikan dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Ini adalah lembar kerja, bentuknya lembar kerja.
Kemudian aktivitas keenam, guru nantinya memberikan post test. Ini asinkronus melalui Google Form. Nah, ini adalah link Google Form yang telah saya buat. Ini adalah contohnya. Kita akan mencoba. Ini seperti ini, nanti siswa akan menjawab, kemudian mereka akan mengetik nama dan kelas. Ya, kemudian mereka akan menjawab soal. Nah, di sini ada soalnya, menjawab sampai seterusnya. Nah, kemudian aktivitas yang terakhir sebagai penutup, melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Nah, ini menggunakan Mentimeter. Ya. Hmm. Nah, jadi refleksinya nanti siswa akan menjawab bagaimana refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Misalnya mereka akan menjawab menyenangkan misalnya. Kemudian eh, seru. Nah, mereka akan submit di sini. Itu. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir adalah referensi belajar. Ini bisa berbentuk daftar pustaka, tautan buku, YouTube, dan artikel lainnya. Nah, di sini saya membuat atau menuliskan link yang link YouTube, Quizizz, Foodwall, Padlet, Google Form, dan buku teks pelajaran yang relevan. Oke, itu dia. Nah, itu dia paparan tentang RPP bahasa Inggris dengan menggunakan metode blended learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.